Halo guys, balik lagi sama gue Kinan di Engineering Session. Nah, pada episode kali ini, gue bakal ngelanjutin cerita gue di kegiatan kemarin yang sudah gue lakukan, yaitu kita menonton atau melihat uji beban LRT Jabodebek yang ada di lintas pelayanan 3 Cawang Bekasi Timur. Nah, pada episode kemarin nih, mungkin ada teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton videonya di sini. Nah, jadi di episode kemarin, gue sempat menjelaskan mengenai longspan Cikunir dan uji beban yang ada di longspan Cikunir. Sekarang kita akan bergeser sedikit ke arah timur, yaitu yang ada di longspan Kali Bekasi. Jadi longspan Kali Bekasi ini melintasi sungai Kali Bekasi yang berada di lintas pelayanan 3 Cawang Bekasi Timur dan menghubungkan antara dua stasiun, yaitu stasiun Bekasi Barat dan Bekasi Timur. Jadi, konstruksi dari jembatan Kali Bekasi ini menggunakan produk PT Adi Persada Beton yang bernama U-Box Girder. Nah, U-Box Girder ini merupakan gabungan dari bentuk U-shape dan bentuk box girder. Nah, betapa uniknya kan yang yang kita produksi. Nah, jadi U-Box Girder ini baru digunakan di 3 longspan di proyek LRT Jabodebek. Yang pertama ada di longspan Jor, yang kedua ada di longspan Cawang, dan yang ketiga yaitu ada di longspan Kali Bekasi ini. Nah, jembatan U-Box Girder ini menggunakan bentang panjang dengan bentang utama 90 meter dan bentang samping 54 meter. Jadi bedanya apa sih U-Box Girder dan box girder? Kalau kemarin kita main ke longspan Cikunir itu menggunakan produk box girder. Nah, sekarang yang ada di Kali Bekasi ini menggunakan produk U-Box Girder. Jadi sebenarnya U-Box Girder ini sebenarnya sedikit mewarisi dari kekuatan dari U-shape ini, yaitu secara estetika lebih bagus, dan keretanya karena ada di dalam U-nya itu, jadi kelihatan lebih ramping gitu, tidak masif, yang cocok banget digunakan di jalur perkotaan. U-Box Girder ini mewarisi kekuatan untuk U-shape karena U-shape itu ada di bentangnya hanya pendek-pendek saja. Waktu kita gunakan di bentang panjang, ini menjadi kekuatan yang sangat powerful dengan menggunakan U-Box Girder ini. Jadi sebenarnya gue mau mention satu nih kelebihan dari U-Box Girder dibandingkan box girder yang sudah kita lihat sebelumnya. Jadi kelebihan dari U-Box Girder ini, menurut hasil pengamatan gue, adalah bentuknya yang lebih ramping. Kenapa? Karena penampang U-Box Girder ini memiliki kekakuan tambahan dari bentuk barriernya, dari bentuk U-nya itu. Jadi, dengan penampang tambahan itu, kita bisa memperkecil penampang yang ada di U-Box Girder ini. Dan memperkecil penampang, maka akan mengurangi berat strukturnya. Nah, dari berat strukturnya, kita bisa mengurangi volume tiang, kemudian juga ada volume fondasi yang ada di bawahnya. Jadi kalau menurut gue, U-Box Girder ini sangat unik lah dibandingkan box girder yang pada umumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa jembatan dengan U-Box Girder ini harus diuji, padahal bentangnya nggak sepanjang itu? Nah, begini penjelasannya. Jadi, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41 Tahun 2015, pengujian jembatan ini harus dilakukan pada jembatan dengan bentang panjang dengan bentang utama lebih dari 100 meter. Loh, kan U-Box Girder ini dengan di Kali Bekasi ini nggak nyampe 100 meter. Kenapa harus diuji? Nah, ada lagi syaratnya, yaitu penggunaan teknologi unik atau baru pertama kali di Indonesia. Nah, maka dari itu U-Box Girder ini wajib diuji. Nah, sebenarnya ini salah satu sebagai kayak pembuktian ya. Pembuktian bahwa teknologi baru ini bisa diterapkan di Indonesia. Seperti itu. Jadi, prosedur dari uji beban jembatan longspan Kali Bekasi ini terdapat 2 metode. Yang pertama yaitu pengujian statik, yang kedua yaitu pengujian dinamik. Nah, jadi dari pengujian statik ini kereta akan diposisikan pada posisi-posisi tertentu yang menimbulkan beban luar terbesar. Nah, biasanya kereta ini diposisikan pada tengah bentang, kemudian di seperempat bentang, lalu di 3/4 bentang. Jadi ini untuk mendapatkan nilai-nilai yang sudah dihitung dari perhitungan desain. Ya, misalnya nih, contoh yang diamati pada pengujian statik ini adalah lendutan. Nah, lendutan ini kemudian dicek terhadap lendutan yang ada di desain dari konsultan perencana. Nah, yang kedua yaitu dari regangan pada girder. Nah, yang ketiga yaitu pada gaya torsi pada girder. Nah, dari ketiga ini nanti dicek kembali dengan perhitungan yang ada di konsultan perencana. Nah, yang kedua yang harus dicek adalah pergerakan pada pilar atau pergerakan pada tiang jembatan. Nah, ini juga harus dicek nih terhadap perhitungan-perhitungan yang ada di konsultan perencana, yang ada di desain. Nah, yang ketiga yang harus dicek adalah pergeseran bearingnya. Itu harus dicek kembali dengan perhitungan yang sudah didesain oleh konsultan perencana.
Pengujian yang berikutnya adalah pengujian dinamik. Jadi, di pengujian dinamik ini yang diukur adalah frekuensi alami dari struktur jembatan ini. Nah, pengujiannya dengan cara, jadi kereta ini dijalankan pada kecepatan tertentu. Kemudian, pada posisi-posisi tertentu yang sudah ditentukan, kereta ini dilakukan pengereman. Nah, jadi, pada saat pengereman ini bisa diamati frekuensi natural atau frekuensi alami yang terjadi pada jembatan. Entah itu pada saat dia bergerak atau pada saat ngerem itu bisa dicek. Nah, baru dari pengecekan frekuensi alami ini dicek kembali dengan perhitungan yang sudah dilakukan oleh konsultan perencana. Dari titik itu, apabila pengujian statik dan pengujian dinamik ini sudah dirasa memenuhi syarat, maka jembatan ini aman untuk dilalui. Jadi teman-teman, terbuktikan dari pengujian statik, girder kita terbukti kuat. Nah, dari uji dinamik, girder kita yang disatukan dengan struktur jembatan lainnya terbukti kuat dan kokoh. Jadi terbuktikan produk kita aman, kuat, dan kokoh. Jangan lupa, aman, kuat, dan kokoh. Oke, jadi gitu teman-teman pembahasan engineering session kali ini mengenai uji beban longspan kali Bekasi. Jika kalian menemukan video ini menarik, jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube PT Adi Persada Beton.